Hai, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Saleh dengan NIM 22011140120. Saya akan menceritakan cerita fabel yang berjudul Kisah Seekor Komodo yang Egois. Cerita ini merupakan satu syarat untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra. Di sebuah pulau, hiduplah kawanan komodo dan kawanan kuda. Suatu hari, seekor komodo tidak sengaja bertemu dengan kawanan kuda yang sedang mencari makan. Ketika komodo melewati mereka, terlintas di benak komodo untuk mengusir hewan-hewan yang berada di wilayahnya. Hei kalian para pendatang, angkatlah kaki kalian dari wilayahku. Kalian tidak pantas untuk menempati pulau ini, kata komodo dengan nada mengusir. Mendengar hal itu, kuda pun berkata, "Apa maksud perkataanmu, Komodo? Bukankah tetua Komodo telah mengizinkan kita untuk menempati tempat ini bersama-sama?" "Jangan sombong kamu kuda, walaupun kalian telah diizinkan menempati pulau ini, kalian tidak bisa memasuki wilayahku sembarangan. Lagi pula pulau ini adalah pulau yang khas untuk kami para komodo. Lihat, bahkan nama pulau ini juga dinamakan dengan nama kami, timpal komodo." Dengan berwajah kesal, mau tidak mau para kawanan kuda pun meninggalkan wilayah si komodo tersebut. Disebabkan sakit hati atas perkataan yang dilontarkan komodo, mereka pun mencari tempat baru untuk sementara ditinggali, hingga besok mereka bisa melakukan perjalanan keluar pulau. Pada malam hari, seekor kuda yang sedang berkeliling hutan tidak sengaja melihat sekumpulan manusia yang sedang menyiapkan tenda untuk bermalam. Dengan rasa penasaran, si kuda pun tetap mengawasi diam-diam dari kejauhan. "Kita harus cepat beristirahat pada hari ini untuk menyiapkan pemburuan komodo besok," tutur pemburu A kepada pemburu B. "Ya, aku tahu, besok adalah pemburuan besar-besaran terhadap komodo," tambah pemburu C yang baru saja keluar dari tenda dengan membawa alat untuk persiapan pemburuan besok. Mendengar percakapan para manusia, dengan diam-diam si kuda pun mundur untuk bergegas kembali kepada kawanannya untuk menyampaikan rencana busuk para pemburu. Pada keesokan harinya, komodo yang telah mengusir para kuda bergabung dengan kawanannya untuk menceritakan perbuatannya yang telah berhasil mengusir para kuda. "Kalian tahu tidak tentang kawanan yang tidak berguna itu?" tanya komodo. "Apakah yang kamu maksud para kuda-kuda?" timpal komodo lainnya. "Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Kemarin aku melihat mereka mencari makan di wilayah kekuasaanku. Hal itu membuatku mengusir mereka. Mereka sama sekali tidak pantas tinggal bersama kita di pulau ini," ujar si komodo. Ucapan komodo tidak sengaja didengar oleh tetua yang berada di dekatnya. Tetua pun berkata, "Wahai, apa yang telah kamu lakukan kepada mereka? Kamu tidak boleh mengusir mereka dengan sembarangan. Ingatlah sebuah pepatah yang mengatakan, hidup itu tak sendiri, jadi berbagilah. Buat apa sombong dan menang sendiri? Kamu tak sadar hidupmu juga butuh orang sekitar. Kita telah berteman baik dengan para kuda. Mengapa kamu mengusir mereka dengan cara sepihak?" Dengan tanpa rasa bersalah, si komodo pun menjawab, "Yang berhak menguasai wilayah ini adalah kita para komodo. Mereka tidak pantas untuk tinggal bersama kita. Kita bisa mencari makan sendiri tanpa bantuan kuda. Lantas, apa gunanya mereka hidup di pulau ini?" Sehabis penuturan si komodo, terdengar suara penembakan entah dari mana asalnya. Para komodo yang sebelumnya berkumpul menjadi pecah belah akibat suara tembakan yang terjadi. Di saat yang bersamaan, para kuda yang sedang melanjutkan perjalanan mencari tempat baru diberhentikan oleh seekor kuda. "Astaga!" kaget si kuda. "Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu tiba-tiba kaget?" sahut kuda lainnya. "Aku lupa memberitahukan kepada kalian semua bahwa semalam aku
tidak sengaja mengelilingi hutan dan kulihat para pemburu. Mereka berniat melakukan pemburuan besar-besaran kepada komodo pada hari ini, ucap si kuda. Hei, mengapa kamu bisa melupakan hal sepenting ini? Kita harus kembali membantu para komodo. Semuanya, hentikan perjalanan ini. Kita kembali ke rute awal dengan kecepatan penuh, ujar kuda yang diangkat sebagai pemimpin dalam perjalanan mencari pulau baru. Tanpa menunggu waktu lama, para kuda telah melesat dengan cepat kembali ke tempat para komodo berada. Di sisi lain, para komodo telah berpencar entah kemana. Di tengah riuh bunyi penembakan, terlihat tetua komodo dan seekor komodo di sampingnya, pelaku pengusiran kuda. Sepertinya banyak dari kawanan kita yang telah tertangkap. Kita harus tetap bersembunyi hingga penembakan ini selesai. Aku tidak tahu seberapa banyak dari kita yang akan bertahan, ucap tetua komodo dengan resah. Mendengar hal itu, komodo di sampingnya berharap akan datangnya bantuan entah dari mana itu. Ia berharap agar para kawanannya tidak tertangkap oleh pemburu. Tanpa menunggu waktu lama, terlihat suara penembakan berhenti berbunyi. Hei, apa yang terjadi? Tanya tetua komodo. Suara penembakan diganti dengan suara tendangan. Dilihat dari kejauhan di atas, para kawanan kuda sedang menyerang pemburu dengan menggunakan kaki-kakinya yang tangkas. Melihat para kuda yang menyerang, para pemburu memutuskan lari, meninggalkan tempat tanpa membawa komodo yang telah ditaklukkannya. Melihat hal itu, komodo yang telah mengusir mereka memohon maaf atas perbuatannya yang mengusir para kawanan kuda. Ia tidak menyangka para kuda akan membantu mengusir para pemburu. Padahal sedari awalnya ialah yang telah mengusir para kuda untuk tinggal di pulau ini. Para kuda pun memaafkan perbuatan egois yang dilakukan oleh seekor komodo. Mereka mempunyai prinsip bahwa sesama makhluk hidup sudah sepantasnya untuk saling menolong saat salah satunya terjadi kesusahan. Pesan moral yang didapat dari cerita fabel ini adalah jangan menjadikan dunia ini semakin buruk karena keegoisan dirimu. Dunia akan indah manakala kita bisa saling menghargai dan mengerti. Hilangkanlah sifat egois serta tidak peduli terhadap sesama. Sekian cerita dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.